Halo, welcome back di Winnerfish Official. Oke teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat selalu. Oke, dalam video kali ini saya akan mengupdate kondisi terakhir dari ikan-ikan Oscar saya yang saya upload sekitar hampir 2 minggu yang lalu teman-teman. Jadi ikannya masih utuh, malah ini bertambah teman-teman. Jika di video sebelumnya di dalam tank ini ada beraneka ragam size ikan Oscar teman-teman. Cuman seiring berjalannya waktu ikan Oscar ini lebih enak kita nikmati kalau ukurannya itu rata-rata hampir sama. Sehingga yang ukuran paling gede itu saya pindah ke sini teman-teman, ke tank sebelahnya. Ini gede banget soalnya. Apakah selama dicampur dengan ukuran ini ikan yang besar ini berantem? Jawabannya adalah tidak. Kenapa saya pindah? Alasannya karena saya ingin menikmati ikan Oscar itu sangat enak kalau dinikmati. Kalau satu tank itu ternyata lebih enak kalau dinikmati dengan size yang rata-rata sama dengan varian atau jenis yang berbeda-beda. Itu alasannya saya pindah ke sana. Dan di video sebelumnya juga saya jelaskan di bawah di tank yang 1 meter ini itu ikannya sakit semua. Nah, fungsi dari ikan Oscar yang besar ini adalah untuk mengajari ikan-ikan yang sakit itu mau makan teman-teman. Dan akhirnya berhasil. Walaupun ada yang ternyata selama seiring berjalannya waktu ada 2 ikan yang nggak berhasil survive teman-teman. Artinya ada 2 ikan yang ternyata saat itu mati. Matinya bukan karena penyakitnya sih sebenarnya. Matinya karena mereka itu kalah makan. Kemudian kesalahan saya waktu itu saya campur juga sama dengan ikan parrot teman-teman. Ternyata ikan parrot itu sangat jahil dan akhirnya kedua ikan yang mati itu adalah ikan yang dibully oleh ikan parrot. Jadi begitu. Oke, kita lanjut ke tank ini teman-teman. Jadi di tank ini total ada 22 ekor ikan Oscar dengan size antara 2,5 jari sampai 3,5 jari. Atau kalau dikira-kira itu sekitar mulai 10 cm sampai 12 cm lah, kira-kira segitulah. Lalu di sini ada beberapa macam jenis warna teman-teman. Kenapa saya memilih ikan Oscar sebagai ikan predator favorit saya? Yang pertama, saya menyukai ikan yang memiliki banyak jenis varian warna teman-teman, dengan bentuk yang sama tapi varian warnanya itu sama. Dan saya menyukai ikan-ikan yang berbentuk badan normal. Saya kurang menyukai ikan-ikan yang short body, kemudian ikan-ikan yang unik-unik itu saya kurang menyukai teman-teman. Kan banyak itu jenis-jenis Oscar yang short body, koin, slayer. Nah itu saya kurang menyukai. Semua kembali ke selera teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman ada suka yang jenis-jenis unik-unik itu sah-sah saja teman-teman. Cuman untuk saya pribadi saya lebih memiliki lebih menyukai jenis-jenis ikan Oscar yang berbentuk tubuh normal. Karena apa? Ikan-ikan yang berbentuk tubuh normal itu kalau menurut saya itu cakep kalau udah gede kayak gini teman-teman. Kalau gede kayak gini gaya renangnya itu keren menurut saya. Jadi dia lebih kalem tapi elegan gitu gaya renangnya. Oke, kita kembali ke pembahasannya. Di sini ada beberapa jenis. Buat teman-teman yang masih belajar atau belum terlalu paham
jenis-jenis ikan Oscar, jenis-jenisnya itu ada banyak teman-teman. Sebenarnya ini nggak lengkap sih, cuman ya lumayan lah. Kalau untuk koleksi lumayan sih. Oke, kita mulai dari jenis yang paling banyak di sini adalah jenis ini, jenis Paris albino. Ini jenis Paris albino yang grade-nya itu cukup cukup bagus lah kalau menurut saya. Kenapa? Itu warna oranye pekat banget. Dia mirip-mirip ke red chili tapi warnanya nggak merah. Tapi kalau menurut saya itu warnanya orange. Karena di sini nggak ada yang red chili, sehingga saya baru mampu beli yang Oscar Paris albino dengan grade yang lumayan bagus dan harganya juga lumayan sih sebenarnya. Untuk harga itu tergantung wilayah teman-teman, tergantung wilayah sama tergantung kualitas. Jadi ikan Oscar itu beragam. Kemudian jenis yang agak paling sedikit ini jenis tiger atau black batik ini teman-teman ya. Jadi markingnya kayak gini teman. Nah ini keren banget teman-teman markingnya. Ini warnanya cenderung ke emas kalau menurut saya. Warnanya nggak merah tapi cenderung ke emas. Cuman saya punya juga yang varian merah seperti ini teman-teman. Nah, ini warnanya lebih ke merah sih, 2 ekor ini. Nah, bisa lihat teman-teman ya perbedaannya. Hampir sama, hanya coraknya aja yang berbeda. Yang satunya lebih cenderung ke arah emas atau ke arah tembaga gitu. Yang satunya cenderung ke warna merah. Kemudian jenis yang paling banyak berikutnya di sini ada Paris tembaga. Paris tembaga itu di sini saya punya 2 versi teman-teman. Jadi versi yang pertama yang kayak gini. Ini versi yang cukup saya gemari. Nah, yang kayak gini teman-teman. Ini Paris tembaga yang warnanya cukup saya gemari. Cuman yang lebih bagus yang agak ngeblok kayak gini teman-teman. Nah ini nggak sampai di situ. Di sini ada Paris tembaga yang warnanya agak kurang bagus kayak gini. Ini memang sengaja saya pelihara karena buat perbandingan teman-teman. Jadi Paris tembaga sama-sama Paris tembaga, tapi kita lihat warnanya nggak sama kan. Ini lebih pudar warnanya. Sedangkan yang atasnya ini lebih benar-benar pekat sekali warna tembaganya. Kemudian jenis yang lumayan banyak juga di sini ada jenis Oscar Nemo teman-teman. Jadi albino tapi di sini orang-orang menyebutnya ini Oscar Nemo. Kayak gini. Nah kayak gini. Nah seperti ini. Perbedaannya dengan Paris albino. Kalau Paris albino itu warna orange-nya ngeblok. Kali ini lebih mirip-mirip kayak batik gitu, tapi base formnya warna putih, yaitu albino. Tapi corak-coraknya bintik-bintiknya itu nggak ngeblok kayak si albino. Kemudian ada juga Paris albino, cuman grade-nya yang berbeda teman-teman. Seperti ini. Ini warnanya nggak terlalu orange, cuman ini ada kemungkinan warnanya akan ngeblok. Nah kayak gini teman-teman. Jadi lebih mirip-mirip ke red chili, tapi ini bukan red chili. Ini bukan red chili yang asli. Cuma dia ada potensi warnanya nanti bisa merah. Ya kayak gini teman. Kemudian yang terakhir ada jenis
Oscar lemon teman-teman, atau albino lemon. Kenapa saya sebutnya ini albino? Karena matanya warna base formnya warna putih, cuman warnanya ini ngeblok kuning teman-teman. Maaf ya, ini videonya kurang fokus karena mereka itu dikira ngasih makan teman-teman. Memang mereka belum makan sih pagi ini ya, jadi seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat, ini agak sulit ngedapatnya, agak sulit, dan ini dapat satu itu sudah untung-untungan. Oke, yang paling seru melihara ikan predator itu tentu momen di saat kita ngasih makan teman-teman. Kenapa saya memilih Oscar ini sebagai ikan favorit, ikan predator favorit, yaitu karena mereka itu mudah sekali diajari untuk makan pelet teman-teman, dan mereka cenderung akur sebenarnya. Salah satu faktor kenapa saya memperbanyak populasi di dalam tank ini adalah supaya mengurangi potensi untuk ikan itu berantem. Jadi lebih aman jika populasinya padat. Apakah yang isinya cuma 4 ekor ini nggak berantem? Di sini aman teman-teman. Ini isinya 5 ekor sih. Yang kecil-kecil ini size-nya baru 2-3 jarian. Ini sekitar 6-7 jarian teman-teman. Selisihnya sangat jauh sekali. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini selisihnya jauh sekali dan mereka aman, akur. Intinya ya setiap hari kita harus kasih mereka makan. Jangan sampai mereka terlambat nggak makan, karena ikan kalau kelaparan itu bisa menyerang ikan lain dan memakan ikan lain, atau istilahnya kanibal. Jadi melihara ikan siklit atau predator itu kuncinya di situ sih. Jangan sampai ikan itu telat makan. Oke, momen keseruannya adalah kita ngasih makan. Ayo kita coba kasih makan, dan teman-teman bisa lihat sendiri reaksinya gimana kalau mereka dikasih makan. Itu kita sebagai pemilik itu akan merasa puas ketika kita ngasih mereka makan, teman-teman. Kita lihat sensasinya kayak gimana. Oke, di sini kita kasih pelet, teman-teman. Maaf, ini untuk pelet hariannya memang saya kasih pelet akari, tapi alangkah lebih baiknya kita kasih pelet-pelet yang lebih berkualitas, teman-teman. Karena ini saya gapisan, jadi saya kasih pelet akari. Kita coba teman-teman ya. Yuk kita coba waktu kita kasih makan. Jadi mereka itu meskipun makan pelet, seakan-akan sensasinya kayak kita ngasih makan hidup, teman-teman. Jadi ikan ini memang untuk kesehariannya kita kasih makan pelet. Fungsinya apa? Kenapa kita kasih makan pelet? Pelet itu mengandung banyak gizi dan kebaikan yang dibutuhkan oleh ikan, teman-teman. Jadi selain fungsi-fungsinya tadi, pelet juga adalah makanan paling praktis ketika kita sibuk bekerja, kita jarang ada waktu di rumah. Jadi pelet adalah pilihan paling realistis dan paling praktis menurut saya. Tapi untuk extra foodnya, jadi saya selalu ngasih mereka itu pakan alami. Jadi pakan alaminya yang saya rekomendasikan untuk ikan-ikan saya, itu saya biasanya menggunakan udang beku. Kemudian udang bekunya bebas mau udang apa aja. Kenapa udang? Karena udang itu bagus untuk memaksimalkan warna ikan itu, teman-teman.
jadi bagus untuk warna ikan itu. Kemudian saya ngasih mereka juga karena mereka masih seukuran ini teman-teman, jadi saya kasih mereka cacing beku teman-teman. Cacing beku itu juga baik untuk pertumbuhan ikan. Kemudian pakan yang saya hindari itu jenis-jenis seperti ikan cere. Kenapa ikan cere saya hindari? Karena ikan cere itu menurut saya ikan yang banyak membawa penyakit teman-teman, karena mereka tinggal di selokan gitu. Sebenarnya sih nggak masalah sih pakai ikan cere, asalkan bisa kita bersihkan dulu. Biasanya kalau orang-orang itu, kalau teman-teman saya itu kalau ngasih makan cere ke ikan-ikan seperti pibas gitu, ikannya direndam pakai mentin blue atau obat biru dulu teman-teman, untuk membunuh kuman-kuman atau parasit yang dibawa ikan tersebut. Karena pengalaman saya pakai ikan cere tanpa saya bersihkan dan ikan saya banyak yang sakit waktu itu. Memang sih ikan predator itu kuat, cuman ya namanya penyakit kan kita nggak tahu juga teman-teman, datangnya dari mana. Kemudian pakan yang saya hindari berikutnya seperti maggot, kemudian ulet, jangkrik. Itu kenapa teman-teman? Sebenarnya fungsinya mereka juga bagus buat ikan, akan tetapi itu cukup membuat air sangat cepat keruh teman. Makanan-makanan tersebut sangat membuat air itu cepat kotor teman. Oh ya, hal yang paling penting juga teman-teman, sebisa mungkin melakukan water change atau pergantian air itu secara rutin. Ya kalau tanknya segini itu saya biasanya melakukan water change setiap seminggu 2 kali. Itu aja sih teman-teman untuk video kali ini mengenai kondisi-kondisi terbaru dengan ikan-ikan askar saya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika kita ingin berbagi pengalaman atau apa, atau ada yang perlu ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.